Alkisah, dahulu kala di desa terpencil tinggallah seorang ibu yang bernama Mbok Rondo dan anaknya yang bernama Joko Tarub. Mereka hidup sederhana dan saling menyayangi satu sama lain, namun kebahagiaan tersebut sirna ketika Mbok Rondo mengalami sakit-sakitan. Jo, sekarang kan kamu sudah dewasa. Sudah saatnya kamu menikah. Mbok pun juga sudah tua. Jika Mbok meninggal kelak, siapa yang akan mengurusmu? Mbok juga ingin segera menemui cucu Joko. Tapi Mbok, aku belum ingin menikah sekarang. Nanti kalau saatnya tiba, aku pasti akan menikah. Ya sudahlah, Jak. Kalau itu keinginanmu, Ibu hanya bisa berdoa untukmu. Beberapa bulan kemudian, Mbok Rondo Tarub meninggal dunia. Joko Tarub sangat sedih karena belum bisa memenuhi keinginan Mbok Rondo. Semenjak ditinggal Mbok Rondo, Joko Tarub menjadi kehilangan semangat hidupnya. Setiap hari, kerjanya hanya melamun dan bermalas-malasan di rumah. Bahkan, ladang peninggalan Mbok Rondo sekarang ditumbuhi rumput dan semak belukar karena tidak terawat lagi. Dan saat dia sedang melamun, dia berpikiran untuk berburu ke dalam hutan. Namun, di satu sisi turunlah 4 bidadari cantik jelita dari kayangan. Lihatlah kau dariku, indah sekali bukan di mana-mana. Iya benar. Ayo kita lagi di sini. Ya, ayo dekat. Ayo. Dan di satu sisi, Joko Tarub yang sedang berburu di dalam hutan, Joko Tarub mendengar suara seorang wanita dari Sungai Biru. Dan bergegas Joko Tarub pun menghampiri sumber suara tersebut. Dan sesaat Joko Tarub sampai di tepi sungai, dia berjalan mengendap-endap sembari bersembunyi di bebatuan. Dan betapa terpukaunya Joko Tarub, dia melihat ada 4 bidadari cantik yang sedang mandi di sungai. Dan pada saat itu, dia teringat wasiat ibunya agar dia segera mempunyai pasangan hidup. Dia pun mencuri selendang milik salah satu bidadari, dan dia bersembunyi. Sore hari, ketika matahari mulai terbenam, para bidadari pun kembali ke kayangan dan terbang dengan menggunakan selendangnya. Namun, tidak dengan menawang wulan, dia kebingungan mencari selendangnya yang hilang. Kemana selendangku? Joko Tarub yang bersembunyi pun berjalan menghampiri Nawang Wulan. Kenapa kamu sendiri ya? Namaku Nawang Wulan. Aku ini seorang bidadari dan turun dari kayangan. Namun selendangku hilang. Sehingga aku tidak bisa lagi kembali ke kayangan. Apakah kamu selendangku? Ya, kalau aku Joko Tarub. Hari sudah mulai malam. Apakah kamu mau menerima? Baiklah. Nawang Wulan pun mengikuti Joko Tarub ke rumahnya. Dan tidak lama kemudian, Joko Tarub dan Nawang Wulan menikah. Beberapa waktu kemudian mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Nawangsi. Dan sewaktu ketika Nawang Wulan sedang menanak nasi, tetapi Nawang Wulan ada keperluan di sungai. Wulan pun berpesan kepada suaminya untuk tidak membuka tutup kukus tudung nasi tersebut. Joko, tolong jaga apinya. Aku ada keperluan sebentar di sungai. Tapi janji ya, jangan membuka tudungnya sebelum aku kembali. Baiklah. Namun, Joko Tarub mengabaikan pesan Wulan. Jadi selama ini Wulan hanya memasak 3 biji beras saja. Sementara itu, Nawang Wulan kembali dari sungai. Dia pun segera pergi ke dapur, dan Joko Tarub sudah tidak ada. Nawang Wulan pun membuka tutup kukus tudung nasi itu. Joko Tarub sudah melanggar perintahku. Mulai sekarang aku sudah tidak bisa memasak sebagul nasi hanya dengan 3 butir beras saja. Setelah itu, Nawang Wulan pun membuka tudung beras milik Joko Tarub. Tiba-tiba dia melihat selendangnya di dalam lubung beras milik Joko Tarub. Jadi selama ini Joko yang telah mencuri selendangku. Nawang Wulan yang akhirnya mengetahui bahwa selendangnya disembunyikan Joko Tarub menjadi sangat marah. Joko! Dia segera menemui Joko Tarub. Joko! Jadi selama ini kamu yang telah mencuri selendangku. Cukup sampai di sini hubungan kita. Aku tidak bisa hidup bersama laki-laki yang telah menipuku. Maafkan aku Wulan.
aku mengaku bersalah. Tapi jangan tinggalkan aku. Kalau kamu meninggalkan aku, bagaimana dengan Nawangsi? Dia masih kecil. Tidak ada kata maaf lagi untukmu. Buatkan danau di belakang rumah dan letakkan Nawangsi di situ setiap malamnya. Aku akan menyusuinya. Tapi ingat, jangan pernah sekali-sekali kamu mengintip. Nawang Wulan dengan selendangnya segera terbang kembali ke kayangan. Seperti janjinya, Nawang Wulan turun setiap malam untuk menyusui Nawangsi.